Bayangkan sebuah skenario di mana kapal asing mendekati perairan Indonesia. Radar mendeteksi target. Tapi sebelum mereka sadar apa yang terjadi, dua jenis rudal dengan karakter berbeda sudah mengunci dari dua arah yang tak terduga. Yang satu senyap, presisi, dan nyaris tak terlihat radar. Yang satu lagi melesat 3 kali kecepatan suara, nyaris mustahil dicegat. Pertanyaannya, kenapa Indonesia sengaja memilih dua rudal dari dua kubu per dunia sekaligus? Dan apa dampaknya bagi peta kekuatan Laut Asia Tenggara? Tahan dulu jawabannya, karena ceritanya baru saja dimulai. Indonesia bukan negara kecil dengan laut kecil. Sebaliknya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan salah satu wilayah maritim paling strategis di dunia. Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan di laut semakin terasa. Mulai dari Selat Malaka, Laut Natuna Utara, hingga jalur pelayaran internasional yang makin ramai dan makin panas secara geopolitik. Di titik ini, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sadar satu hal penting. Patroli saja tidak cukup. Indonesia tidak bisa hanya mengawasi lautnya. Indonesia harus punya daya gentar nyata. Inilah yang membedakan Indonesia dengan banyak negara tetangga. Kalau negara lain cenderung bermain aman, beli satu sistem dari satu negara, Indonesia justru memilih langkah yang jauh lebih berani. Namun, disinilah ceritanya berubah drastis. Pada ajang Indo Defense 2025, Indonesia resmi menandatangani kerjasama strategis untuk rudal anti kapal Atmaca dari Turki. Ini bukan sekedar beli senjata, ini adalah produksi bersama dan transfer teknologi. Artinya, sederhana, Indonesia tidak hanya pakai rudalnya, tapi juga belajar membuatnya. Atmaca adalah rudal anti kapal generasi baru. Jangkauannya lebih dari 220 km, terbang sangat rendah di atas laut alias sea skimming, dan dipandu sistem GPS serta INS modern. Dalam kondisi perairan padat seperti Selat Malaka, kemampuan ini menjadikan Atmaca alat penangkal yang sangat efektif. Dan disinilah perbedaan mencolok dengan beberapa negara tetangga, yang umumnya hanya membeli unit jadi, tanpa akses ke teknologi inti. Tapi Indonesia belum berhenti sampai di situ. Tapi fakta berikut ini justru membuat semuanya terlihat berbeda. Indonesia juga mengadopsi CM302 buatan China, varian ekspor dari YJ-12, salah satu rudal anti kapal paling ditakuti di kawasan Asia Pasifik. Kenapa ini penting? Karena CM302 bukan sekedar cepat. Rudal ini supersonik, mampu melesat hingga Mach 3. Bayangkan, dalam hitungan detik, rudal ini sudah mendekat sebelum sistem pertahanan kapal sempat bereaksi. Jangkauannya mencapai 290 km, memungkinkan serangan diluncurkan dari luar cakrawala radar musuh. Sangat relevan untuk kawasan sensitif seperti Laut Natuna Utara, di mana dinamika geopolitik semakin kompleks. Sekarang saya lempar pertanyaan ke kamu. Menurut kamu, apakah langkah Indonesia ini berlebihan atau justru sudah sangat terlambat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan inilah bagian yang jarang dibahas media. Mengakuisisi Atmaca dan CM302 secara bersamaan bukan keputusan impulsif. Ini adalah strategi pertahanan berlapis yang sangat terhitung. Atmaca memberi Indonesia presisi tinggi, fleksibilitas operasional, dan yang paling penting, kemandirian industri pertahanan maritim. Sementara CM302 memberi kecepatan ekstrim, efek kejut strategis, dan daya hancur instan yang memaksa lawan berpikir 2 kali. Satu rudal membuat lawan waspada,
Dua rudal dengan karakter berbeda membuat lawan ragu untuk mendekat. Inilah esensi dari penangkalan maritim modern. Memang, integrasi sistem dari Turki dan China bukan perkara mudah. Berbeda filosofi teknologi, berbeda sistem tempur. Tapi justru disitulah kekuatan Indonesia. Tidak bergantung pada satu blok, tidak terkunci pada satu kepentingan geopolitik. Ini adalah wujud nyata politik pertahanan bebas dan aktif. Indonesia tidak sedang bersiap untuk perang. Indonesia sedang memastikan tidak ada yang berani memaksanya berperang. Halo military enthusiast, bocoran dari Keris Reborn menyebut bahwa Indonesia siap menggelontorkan anggaran senilai 1 miliar USD atau sekitar 16,4 triliun rupiah untuk sistem pertahanan pandai atau Coastal Defense System dengan rudal CM302 buatan China lengkap dengan PSP. Korps Marinir TNI AL sendiri dalam Renstra 2024-2029 mengajukan alutsista Coastal Defense System sebagai salah satu prioritas. Disebutkan akan ada 4 baterai Coastal Defense yang tiap baterainya terdiri dari 6 unit peluncur atau rudal yang nantinya akan ditempatkan di Pasmar 1, 2, dan 3. Media luar dan lokal menyebut CM302 sebagai opsi yang dilirik, namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah. CM302 atau yang bisa disebut YJ-12E versi ekspor adalah rudal anti kapal supersonik dari China Aerospace Science and Industry Corporation dengan kill probability sampai 90%. Jangkauannya sekitar 290 km, dapat membawa hulu ledak 250 kg, ditenagai propulsi integrated ramjet, kecepatannya dapat mencapai 2 hingga Mach 4, tergantung ketinggian terbang. Dan itulah jawaban dari open loop di awal video ini. Dengan kombinasi rudal Atmaca dari Turki dan CM302 dari China, Indonesia mengirim pesan yang sangat jelas ke kawasan. Laut Indonesia bukan hanya dijaga, tapi dipersenjatai dengan serius. Sekarang giliran kamu yang menilai. Apakah strategi dua rudal ini akan membuat Asia Tenggara lebih stabil atau justru memicu perlombaan senjata baru? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.